Kalau kita bisa jual 5 ekor bandotan setiap bulan, satu bandot ini harganya 2 juta, berarti gaji kita per bulan itu 10 juta. Itu minimal. Setiap bulan ada yang beranak. Kemudian setiap bulan pula ada yang minta dikawinkan. Lalu setiap bulan pula ada yang lepas sapi. Kemudian setiap bulan pula kita bisa membuat penggemukan dari 5 ekor indukan tersebut. Karena setiap bulannya kita setting, kalaupun tidak bisa disetting secara bersamaan, maka kita bisa menghitungnya per bulan kita bisa memasukkan ke dalam box penggemukan dari hasil breeding kita. Kalau itu jantan. Tapi kalau itu betina, bisa nanti dianggarkan untuk menambah jadi bibitan induk. Jadi kalau teman-teman ingin mencoba dengan sistem rotasi yang notabene tidak akan membeli bibitan dari luar, maka sebaiknya teman-teman menggunakan sistem ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya akan memberikan sebuah video tentang bagaimana cara beternak kambing dengan sistem breeding yang bisa dijadikan usaha utama ataupun usaha pokok. Nah, untuk dijadikan kerja utama atau usaha pokok itu berapa sih jumlah populasi indukannya yang bisa di breeding? Nah, ini jarang sekali teman-teman memahami. Jadi kalau untuk teman-teman ingin menjadikan sebuah peternakan itu dijadikan usaha utama, maka sebaiknya teman-teman memiliki indukan minimal 50 ekor. Kenapa harus 50 ekor? Karena kita ngambil jangka panjangnya saja, ya. Tapi sebelum itu semua dimulai, teman-teman harus pahami metode ini, cara ini bagi teman-teman yang sudah menjadi peternak, ya, yang sudah terbiasa memelihara ternak kita. Jadi video ini bukan untuk pemula, karena video ini sudah menggunakan modal banyak kalau diaplikasikan. Jadi tidak boleh untuk pemula, karena pemula sebaiknya memelihara 2 atau 5 ekor dahulu. Nah, buat kalian yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Jadi yang pertama yang harus dipersiapkan adalah bank pakan. Nah, kenapa harus bank pakan dahulu? Karena bank pakan ini menentukan keberhasilan kita. Bahkan ini bisa dikatakan 70%-nya peternakan itu berhasil berada di stok pakannya. Karena kebutuhan pakan itu tidak bisa ditunda, tidak bisa ditawar lagi. Keberadaan pakan ini sangat menunjang sekali. Kalau kita tidak bisa menyiapkan atau menyediakan, kita pasti beli. Nah, untuk menghindari kos pakan yang tinggi, sebaiknya dipersiapkan bank pakan, baik itu daun singkong atau batang singkong, bisa juga rumput odot dan yang lain-lainnya. Ini bisa dicoper atau disilase, disajikan langsung. Nah, untuk kalian yang paham akan peternakan, teman-teman sudah mungkin tidak asing lagi dengan kalimat bank pakan. Karena dengan indukan 50 ekor itu yang sudah kita setting, setiap bulannya bisa beranak, setiap bulannya bisa bunting, setiap bulannya bisa nyape, setiap bulannya bisa memasukkan ke dalam box, dan setiap bulannya kita bisa panen dari anakannya. Ini teman-teman tidak heran lagi, karena saat semua rotasinya sudah mulai aktif, maka 50 ekor tadi bisa menjadi 150 ekor, ya. Kenapa? Karena di 2 tahun kemudian 50 ekor ini sudah positif beranak 3 kali, ya. Beranak 3 kali artinya 50 kali 3 sudah 150. Itu kalau anaknya satu-satu semua. Nah, kalau ada yang beranak 2, makanya kita hitung beranak 1 saja
ya dalam satu siklusnya. Begitu teman-teman. Dan kalau teman-teman ingin membuat peternakan breeding seperti ini, yang harus dipahami adalah tentang kandang. Kandang ini harus disetting supaya kohenya itu jatuh ke bawah dan bersih. Ini yang akan menentukan keberhasilan kita agar peternakan yang kita kelola itu menjadi nyaman dan asri. Nah, ini untuk teman-teman ya, khususnya untuk teman-teman yang memiliki kandang yang kurang bersih, ini kunci dari kesuksesan juga. Kenapa? Karena kohenya ini harus dikumpulkan menjadi satu, tujuannya agar terlihat nyaman, kemudian kambingnya tidak terkendala dalam pernapasan, ya. Kemudian kohe sendiri ini bisa disetting untuk dijadikan pengganti pakan, ya, pengganti pakan untuk ternak kita. Nah gitu. Ini tujuannya untuk mengurangi kos makan. Ini bisa ditukarkan atau dijual kemudian dibelikan pakan yang lain, jenis yang lain, bisa rumput odot atau yang lainnya, bisa juga ditukarkan atau dijual untuk dibelikan onggo. Nah ini cocok sekali. Ini bisa dipanen 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Andai kata peternakan teman-teman sudah bisa untuk dipanen 1 bulan sekali, bisa dipanen untuk ditukarkan onggo seperti ini. Dan onggo seperti ini teman-teman, ini adalah limbah dari pembuatan tepung tapioka. Ini adalah singkongnya, nah, ya, singkong yang dibuat tepung tapioka. Nah, limbahnya ini disebut onggo ataupun gaber ataupun gamblong, ya. Jadi untuk teman-teman ini harus direkayasa sedemikian rupa agar peternakan yang kita kelola ini menjadi lancar, begitu. Nah, untuk teman-teman kalau memiliki indukan, ya, indukan 50, itu artinya teman-teman di tahun pertama itu teman-teman sudah memiliki anakan cempe. Yang anakan cempe mungkin belum bisa memakan onggo ataupun yang lainnya, maka dipersiapkan dengan silase, ya. Silase seperti ini tujuannya untuk mempermudah kerja kita. Karena kalau 50 indukan yang kita miliki sudah produksi semua, itu tidak mungkin kita bisa tiap hari ngarit dengan kapasitas banyak, begitu. Maka pentingnya diadakan pembuatan silase seperti ini. Dan yang harus dipahami, silase ini bisa bertahan sampai 1 tahun asalkan tidak ada kebocoran dalam penyimpanan. Dan untuk breeding sendiri ini membutuhkan yang namanya hijauan. Hijauan yang berprotein tinggi. Misalkan di sini kita sediakan indigo vera. Indigo vera ini bisa disebut dengan konsentrat hijau. Ini cocok sekali untuk menunjang pertumbuhan susu, ya, pertumbuhan air susu pada induk yang sedang menyusui. Ini pun harus kita persiapkan. Tujuannya saat kita kepepet kita bisa panen sewaktu-waktu. Jadi bank pakan itu tetap nomor 1. Ini jangan ditawar lagi, ya. Kita bicara di sini bukan sebagai seorang pemula, tapi di sini kita sebagai seorang pengusaha. Maka keberadaan bank pakan itu adalah keniscayaan. Jadi tidak boleh ditawar lagi. Kalau teman-teman ingin sukses, ya. Tapi kalau tidak memiliki tempat atau tidak memiliki lokasi, bisa teman-teman membeli kemudian disilase. Nah, setelah dicoper atau disilase, disajikan seperti ini akan termakan semua, baik daun ataupun rantingnya. Nah, ini yang bisa kita dapat. Satu lagi untuk teman-teman, kandang koloni ini sangat menentukan, ya. Jadi kandang koloni ini cocok sekali kita buat untuk skala besar. Kenapa harus koloni? Karena saat nanti indukan ini sudah dikawinkan, kemudian bunting selama 3 bulan, dia dicampurkan ke dalam kandang koloni di sini ini agar terjalin perkenalan, tidak saling seruduk ataupun bertanduk-tandukan, ya, tidak berkelahi. Ini tujuannya nanti saat sama-sama sudah beranak, anaknya itu bisa kita jadikan satu, kecil sampai besar. Nah, tujuannya seperti itu. Kalaupun nanti ada anakan yang betina,
itu pun akan kita koloni kembali agar tidak bertandukan, tidak berantem lagi. Itu tujuannya untuk kandang sekatan koloni seperti ini. Ini yang menguntungkan adalah kita sendiri ya. Kita diuntungkan, kita menguntungkan diri sendiri gitu. Kemudian setelah lepas sapih memang kita harus kolonikan seperti ini. Kita pisahkan ya. Kita pisahkan tujuannya agar si cempe yang lepas sapih tadi kenal tidak saling berantem, tidak seruduk-serudukan, agar terbiasa sampai dewasa nanti saat jadi indukan. Nah, setelah beranak indukan dipisahkan, dibuatkan sekatan khusus yang dipisahkan, satu indukan satu sekatan. Tujuannya apa? Agar anakannya ini fokus dengan induknya, yaitu yang menyusuinya. Biasanya kan ada yang namanya cempe, ada yang nakal, ada yang beranak 1, beranak 2, beranak 3, jadi rebutan. Kalau seperti ini maka cocok sekali agar si anak fokus meminum susu dari induknya sendiri. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau peternakan itu sudah dikonsep dengan sedemikian rupa, maka hasilnya maksimal. Nah tentunya ada juga kadangkala indukan yang memang galak, emang harus kita pisahkan. Indukan belum beranak galak tapi harus kita pisahkan. Nah ini, jadi seperti ini, tetap fokus dengan satu indukan ya. Untuk cempe sendiri, cempe ini nanti disapih setelah usia 2 bulan ya. Disapih setelah usia 2 bulan. Nah kemudian induknya ini yang sudah siap kawin, maka kita kawinkan, nanti kita masukkan ke ruang koloni ya, ke kandang koloni kembali. Nah gitu teman-teman. Jadi setelah birahi kita masukkan kandang koloni, kemudian yang indukan yang menyusui kita sekat ke dalam kandangnya sendiri begitu. Kemudian untuk perlakuan sapihan yang jantan itu kita pisahkan satu sekat. Tujuannya agar tidak bertanduk, agar tidak berantem dan tidak rusak tanduknya. Karena biasanya kalau tanduknya rusak itu pembeli itu akan mencacat. Mencacat itu artinya mencari kelemahan atau kejelekan si kambing tersebut. Dipisahkan dengan sekatan 50 cm, panjang ke belakang itu 140 atau 150, sesuaikan kondisi saja. Nah, dengan difokuskan dibikin kandang baterai seperti ini, si jantan atau si sapihan yang mau kita gemukkan ini, bahan box namanya ini akan fokus dengan seharian makan terus. Ini jadi kita bisa memiliki kandang baterai penggemukan. Nah, untuk hal ini teman-teman bisa menyesuaikan saja. Kemudian setelah kandang box kita buatkan, kita beralih ke kandang yang sudah di pembesaran. Nah ini waktunya kita panen ya, waktunya panen. Jadi kalau 50 ekor indukan itu di tahun kedua itu sudah positif, kita sudah ada yang siap panen seperti ini, ada yang masuk dalam box, ada yang lepas sapih, ada yang masih menyusui, ada yang baru lahir, ada yang kawin, seperti itu indukannya. Nah untuk yang remaja seperti ini, waktunya untuk akikah ataupun yang siap untuk dikurbankan, ini tergantung kebutuhan kita. Apakah akan kita panen waktu Idul Adha atau akan kita panen setiap kita butuh dana. Itu teman-teman. Jadi buat kalian silakan dicoba. Dan satu lagi, biasakan peternakan yang kita kelola ini kombinasi pakan. Jadi pakan itu jangan fanatik dengan satu jenis pakan. Kalau ada rumput kita sajikan rumput, kalau tidak ada rumput kita ada onggok kita berikan onggok, ada daun singkong kita berikan daun singkong, ada gamal ataupun indigo vera kita sajikan. Intinya di peternakan kita ini tidak terlalu monoton dengan pakan. Kombinasikan pakan agar gerak dalam beternak yang kita kelola itu gerak kita mudah. Nah itu intinya. Karena peternakan itu biasanya tidak semulus apa yang kita rencanakan. Nah, pakan ini adalah momok bagi peternak. Kebutuhan paling besar adalah di
biaya pakan. Nah, sebaiknya teman-teman ini dulu yang dikelola. Kemudian kalau untuk peternakan seperti ini yang kita konsep setiap bulan gajian, itu biasanya kita bisa memakan hasilnya itu di tahun kedua atau di tahun ketiga. Dalam 2 tahun itu beranaknya 3 kali. Jadi satu ekor beranaknya 1 ekor juga, anakan 2 tahun 3 kali. Kemudian dipisah seperti ini teman-teman ya. Dipisah seperti ini tujuannya itu tadi biar anaknya fokus. Nah gitu teman-teman. Kalau buat teman-teman tergantung wilayahnya masing-masing ya. Tadi ilmu ini bisa dikembangkan, bisa dimodifikasi tergantung di mana teman tinggal. Kalau teman-teman di wilayah pegunungan bisa menggunakan pakan yang ada di wilayah teman-teman seperti ramban ataupun rumput. Mungkin kalau di Lampung sendiri ini yang paling banyak adalah pakan daun singkong. Ya, stok daun singkong itu melimpah, makanya biasanya kami menggunakan pakan daun singkong. Nah gitu teman-teman. Jadi mau gaji berapa kita bisa men-settingnya, mau menjual berapa per bulan kita bisa men-settingnya. Asalkan di bulan pertama di tahun pertama kita tidak menjual untuk kita gunakan hasilnya. Bisa kita jual, kita gunakan setelah di 2 tahun minimal. Ya. Karena yang kita bahas kali ini adalah tentang bagaimana peternakan dijadikan kerja utama, tidak sebagai sampingan. Terima kasih.